Babat Mangir versi Sosrowinoto, episode ke-6. Kiai Ageng Mangir tiba di Mataram. Menjelang fajar, dua punggawa Mataram yang menyertai penyamaran Ratna Pembayun sudah kembali ke kota raja. Ki Bocor dan Ki Sorodipo langsung menghadap Panembahan Senopati. Sang raja sudah tak sabar mendengar laporan keduanya. Segera diberi isyarat agar mendekat. Dua punggawa sungkem dan mencium kaki sang raja, lalu melapor. Kami diutus Kanda Adipati Martoloyo untuk mendahului pulang. Berkat restu Paduka, Raden Ajeng Pembayun sudah berhasil membujuk si Mangir menghadap ke Mataram. Kedua punggawa lalu menceritakan pengalaman mereka selama menyawar dari awal sampai akhir. Sang raja sangat bersukacita mendengar laporan kedua abdi. Seketika badan sang raja merasa segar dengan datangnya anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sang raja bertanya, apakah putriku dan kalian semua yang mengiringi dalam keadaan selamat tak kurang satu apa? Kedua punggawa menjawab, kami semua selamat dan tidak ada hal yang membuat khawatir. Sang raja lalu berpaling kepada seorang pelayan dan berkata, panggil Paman Adipati Mondorogo ke Puri. Katakan ada pekerjaan penting. Si pelayan segera undur diri melaksanakan perintah. Tidak lama Adipati Mondorogo sudah datang menghadap. Sang raja berkata, hai Paman Mondorogo, utusan Adipati Martoloyo sudah memberi kabar bahwa upaya sandi mereka berhasil. Si Mangir sudah bersedia menghadap ke Mataram dengan membawa upeti dan sekaligus mengantar cucu Anda si Pembayun. Paman Adipati, Anda persiapkan pasukan untuk berbaris secara rahasia. Jangan sampai terlihat oleh si Mangir. Kalau sampai dia tahu akan membuat bangkit keberaniannya, sehingga tak urung terjadi kontak senjata. Adipati Mondorogo menyatakan sanggup. Segera mengundang pasukan untuk bersiap. Ketiga punggawa sudah keluar dari Puri dan bersiap menuju ke tempat penugasan masing-masing. Kita tinggalkan persiapan menyambut Kiai Ageng Mangir di Mataram. Pada saat yang sama, Kiai Ageng Mangir sudah selesai melakukan persiapan. Sebelum berangkat, Kiai Ageng mengutus orang untuk memberitahukan ke Mataram. Yang diutus berangkat adalah Ki Dalang Sandi Kuno dan seorang Kamituo Mangir yang bernama Singojoyo. Mereka dikawal 20 orang prajurit berkuda. Bergegas perjalanan mereka sehingga tak lama kemudian sudah sampai di Pamuraan. Pada saat itu bersamaan hari Pisuanan. Sang raja tampil di hadapan para punggawa. Ki Sandi Kuno dan Ki Singojoyo lalu melakukan PP di alun-alun sebagai tanda permohonan untuk menghadap sang raja. Dari Citinggil, Keraton Mataram, keduanya terlihat jelas oleh sang raja. Sang raja berkata kepada dua gandek, hei bocah, periksalah dua orang yang melakukan PP itu. Gandek menyembah dan bergegas turun ke alun-alun. Setelah bertemu, Gandek bertanya kepada dua orang tersebut. Hei Kisanak, aku diutus sang raja untuk menanyakan siapa dirimu, dari mana asalmu dan apa keperluanmu. Yang ditanya menjawab, saya utusan dari Kiai Ageng Mangir, meminta izin hendak menghadap sang raja. Dua Gandek segera kembali ke Citinggil untuk melaporkan maksud kedatangan dua orang tersebut. Sang raja sangat bersukacita. Lalu memerintahkan kedua Gandek memanggil dua utusan untuk menghadap. Tak lama kemudian dua utusan sudah dibawa Gandek ke Citinggil. Setelah menyembah, keduanya duduk menunduk menunggu perintah sang raja. Sang raja berkata, hei utusan si Mangir, segera katakan kalian disuruh apa oleh si Mangir. Utusan menjawab, kami diutus tuan kami Kiai Ageng Mangir mengaturkan sembah dan sungkem kepada Paduka. Sang raja berkata, sudah aku terima. Dua utusan berkata lagi, dan juga bila Paduka berkenan,
Tuan hamba Kiai Ageng Mangir hendak menghadap Paduka untuk mengaturkan bakti dan mencium kaki Paduka. Hamba disuruh Kiai Ageng Mangir untuk memberitahukan kepada Paduka bahwa Kiai Ageng Mangir menemukan seorang wanita cantik yang mengaku sebagai putri Paduka bernama Raden Ajeng Pembayun. Maka kedatangan Kiai Ageng juga sekaligus hendak menyerahkan putri Paduka Raden Ajeng Pembayun yang selama beberapa hari telah berada di Mangir. Sang raja berkata, "Benar, putriku Pembayun telah pergi dari Puri Mataram. Awal mulanya aku tanya ke siapanya untuk menikah. Tapi rupanya dia belum siap menikah sehingga memilih pergi meninggalkan istana. Aku sudah mengirim prajurit untuk mencarinya, tapi tak kunjung ketemu. Sekarang si Mangir yang menemukan. Aku sungguh sangat berterima kasih. Kapan si Mangir datang menghadap? Aku akan menyambutnya bersama para punggawa dan pasukan Mataram." Utusan berkata, "Abdi Paduka Kiai Ageng hendak menghadap pada hari Kamis Legi." Sang raja berkata, "Itu hari yang baik." Utusan sudah diizinkan keluar istana. Kepada mereka diberi hadiah pakaian dan uang 30 rial. Kedua utusan lalu kembali melapor kepada Kiai Ageng Mangir yang sedang berada dalam perjalanan. Sepeninggal kedua utusan, sang raja berkata kepada Adipati Mondoroko, "Paman, Anda perintahkan para punggawa besok pada hari Kamis untuk menyiapkan pasukan. Di dalam kota tempatkan para prajurit yang bersiaga secara rahasia. Lalu kirim juga prajurit ke luar kota untuk menyambut anakku si Pembayun. Dan juga perintahkan prajurit sandi yang melakukan pengawalan rahasia kepada si Pembayun untuk segera pulang." Ki Adipati Mondoroko bersiap melaksanakan perintah. Pertemuan di hari itu selesai. Sang raja masuk ke istana. Di dalam istana, permaisuri sudah menyambut. Melihat wajah sang raja cerah, mereka segera tanggap bahwa kegelapan di Mataram sudah mendapat cahaya terang. Yang membuat mereka sedikit khawatir adalah nasib putri mereka, Raden Ajeng Pembayun. Sementara itu, pasukan sandi yang selama ini melakukan pengawalan secara rahasia kepada Ratna Pembayun sudah tiba di Mataram. Mereka bersiap melakukan tugas baru, yakni berbaris secara rahasia di dalam kota. Tumenggung alap-alap menempatkan mereka di beberapa tempat yang strategis. Mereka berjaga-jaga bila nanti prajurit Mangir melakukan sesuatu yang di luar rencana. Dua orang utusan sudah bertemu Kiai Ageng Mangir. Perintah sang raja sudah disampaikan dari awal sampai akhir. Kiai Ageng sangat bersuka cita karena keinginannya menghadap ke Mataram dikabulkan oleh sang raja. Kiai Ageng melanjutkan perjalanan masuk ke kota. Upeti dari hasil bumi Mangir telah disiapkan bergolong-golong dengan dibawa para bekal. Mereka dikawal pasukan bersenjata tombak dan pedang seperti pasukan yang akan maju perang. Ratna Pembayun sudah memakai busana yang indah. Kecantikannya memancar seperti Dewi Ratih dari Kahyangan Tejomoyo yang turun ke alam dunia. Siapapun yang melihat akan terpesona sehingga tak mampu berpaling. Kiai Ageng tersenyum bangga melihat sang istri. Nyai Adisoro tak pernah jauh dari sang putri. Sejumlah 40 istri bekal akan mendampingi selama perjalanan. Setelah itu, Sang Ayu naik tandu dengan pengawalan 1000 prajurit. Masih ditambah orang-orang yang membawa barang-barang. Rombongan besar Mangir berangkat meninggalkan Pedukuhan. Di sepanjang jalan banyak orang menonton perjalanan rombongan Mangir. Mereka penasaran ingin melihat menantu sang raja yang selama ini terkenal pemberani dan sakti. Mereka berdecak kagum setelah melihat Kiai Ageng yang ternyata gagah dan tampan. Pantas bila menjadi menantu sang raja. Kiai Ageng Mangir berkuda di belakang tandu Ratna Pembayun. Seorang abdi membawa tombak Kiai baru, selalu siap di samping Ki Ageng. Perjalanan mereka sudah mencapai batas kota. Rombongan Kiai Ageng bermalam di Karasan selama 1 malam. Dari kota raja sudah diberangkatkan pasukan yang akan menyambut
kedatangan rombongan dari Mangir.